Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan apa itu interaksi sosial. Tahukah kamu, interaksi sosial pada umumnya merupakan sebuah kebutuhan setiap manusia. Setiap manusia merupakan makhluk sosial, maka dari itu setiap mereka membutuhkan interaksi dengan sesamanya sehingga manusia dapat bertahan hidup. Interaksi sosial adalah hal yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, kali ini kami akan menjelaskan apa itu interaksi sosial dan berbagai hal lainnya. Berdasarkan buku pengantar sosiologi karya Agustin Suksesdahi, Essos MPD, definisi interaksi sosial adalah sebagai berikut. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik dan respon antar individu, antar kelompok, atau antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Interaksi sosial merupakan kunci kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial maka kehidupan bersama tidak mungkin ada. Interaksi sosial memungkinkan manusia bergaul, berkenalan, bekerja sama, bersaing, bahkan melakukan konflik. 2. Ciri-ciri interaksi sosial. Jumlah manusia pelakunya 2 atau lebih, menggunakan simbol-simbol dalam mengkomunikasikannya, memiliki dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Ada tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil interaksi sosial tersebut. Faktor interaksi sosial. 1. Imitasi, yaitu suatu tindakan meniru orang lain. 2. Sugesti, yaitu pemberian pengaruh, pandangan, atau saran kepada pihak lain dan diterimanya tanpa berpikir panjang. 3. Identifikasi adalah kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. 4. Simpati, suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan orang lain. 5. Empati, yaitu simpati mendalam yang dapat mempengaruhi psikis atau kejiwaan dan fisik seseorang. Untuk interaksi sosial. A. Akomodasi merupakan cara untuk menyelesaikan masalah tanpa menghancurkan pihak lain. Jenis-jenis akomodasi ini adalah sebagai berikut, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsilasi, toleransi, adjudikasi, stalemate, segresi, eliminasi, subjection atau domination, keputusan mayoritas, minority consent, gencatan senjata. B. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau antar kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. C. Asimilasi adalah pembauran dua unsur sosial atau budaya yang berbeda hidup berdampingan dalam waktu lama dan akhirnya menghasilkan unsur budaya baru. Namun, ciri unsur sosial atau budaya masing-masing tidak tampak lagi. D. Akulturasi adalah pembauran dan unsur sosial atau budaya yang berbeda hidup berdampingan dalam waktu lama dan akhirnya menghasilkan unsur budaya baru tanpa menghilangkan ciri budaya masing-masing. E. Sosialisasi adalah suatu proses seseorang mempelajari pola-pola hidup dalam masyarakat sesuai nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku untuk berkembang sebagai anggota masyarakat dan individu. Internalisasi adalah proses seorang individu belajar menanamkan segala perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi yang diperlukannya sepanjang hidup dalam kepribadiannya. Pembudayaan atau enkulturasi adalah proses seorang individu mempelajari dan menyesuaikan pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, norma, dan peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dan sejarah ke seluruh dunia bersamaan dengan penyebaran dan migrasi kelompok manusia di muka bumi. Persaingan adalah suatu perjuangan atau struggle dari pihak-pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Kontravensi adalah suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Gejalanya adalah adanya perasaan tidak suka, kebencian terhadap pihak lain tetapi tidak diutarakan dengan terbuka. Konflik adalah menyerang atau menghancurkan pihak lain, dan keadaan masing-masing pihak berusaha saling memukul atau saling menjatuhkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis interaksi sosial. Interaksi sosial ada 3 jenis. Yang pertama yaitu interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon. Jika reaksinya positif akan menjadi teman dan mengarah ke arah kerjasama. Sebaliknya, jika reaksinya negatif kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan.
Yang kedua yaitu interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan lebih kelompok yang besar biasanya terdiri lebih dari 3 orang dengan memberikan informasi seperti promosi, informasi, bahkan seminar. Yang terakhir yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara 2 kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda. Tujuannya untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan namun sifatnya bukan hal pribadi, tetapi untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan yang telah kami berikan adalah, menurut kelompok kami, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok, atau antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Interaksi sosial sikapnya sangat kompleks karena memiliki banyak faktor dan aspek mengenai kenapa mereka bisa terbentuk dan terjadi dan bagaimana saja jenisnya. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.